Jujur aja ya, gue tuh sebenarnya bingung. Gue tuh bingung mau ngejauhin Reva. Karena sebenarnya gue nggak bisa. Karena gue sayang sama dia, cinta sama dia. Cuman karena ada masalah ini, pasti masalahnya bakalan lebih rumit lagi. Soal hubungan gue sama Reva. Cewek atau mungkin siapa gitu, Pak? Oh iya, tadi ada yang cari kamu. Katanya sih dia mama kamu. Makanya kita kasih tahu kamu berada di ruang kelas yang mana. Pak, kalau saya boleh tahu ciri-cirinya tuh kayak gimana ya orangnya? Orangnya itu cantik, kulitnya putih, matanya besar dan ngomongnya agak-agak tegas gitu. Ada apa ya? Enggak apa-apa, Pak. Oh. Makasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Mbak. Gak salah lagi nih. Ini pasti Adriana. Kenapa sih? Dia tuh kurang ajar banget ya. Gak bisa apa ngeliat hidup gue tenang. Pasti mau digrecokin sama dia. Gak ada cara lain. Gue harus ngebongkar kedoknya dia. Gue harus cari tahu siapa mantannya Adriana. Tapi gue mulai dari mana ya? Mendingan gue deketin dulu aja mamanya Adriana sama adiknya. Siapa tahu dengan begitu mereka nggak sengaja ngomong siapa mantannya Adriana. Dengan begitu gue punya bukti yang kuat supaya papi percaya sama gue dan Adriana bisa diceraiin. Tadinya gue udah seneng banget tuh mau jemput bebek gue, terus gue ajak jalan-jalan dia naik mobil. Pas gue telepon di jalan, yang angkat Tante Rere. Yang ada kuping gue malah pengen pecah, tau gak lo? Ya, kayaknya tuh lo lebih cocok pacaran sama emaknya deh, kalau nggak tantenya. Sembarangan lu kalau ngomong. Tega lu ya sama teman sendiri lu ya. Selera emak sama tantenya itu bule, Kal. Ya lo udah bule kok, ngomongnya udah bule. Yes, thank you lu ngeledek. Tuh boy tuh. Badar. Tumben lu telat. Gue pikir tadi abis dari bimbel langsung kemari. Si Reva nggak ikut sama lo? Enggak, dia langsung pulang kok. Nah kebetulan nih ada lu berdua di sini. Gue pengen nanya sesuatu sama lu berdua. Mau nanya apaan? Lu berdua kenapa sih? Selama ini nutupin dari gua kalau Adriana itu adalah mama tirinya Reva. Jadi lu udah tahu nih. Ya iyalah gue tahu. Makanya gue mau ngomong sama lu berdua. Gue udah mastiin itu semua dan benar. Dan sekarang gue mau nanya sama lu berdua. Kenapa? Ya, sorry nih boy sebelumnya. Ya kita berdua sama anak-anak cewek yang lain sih ya sebenarnya nggak mau kalau lo sama Reva tuh tahu masalah ini. Ya kita khawatir sama lo berdua. Soalnya kalau kalian berdua tahu masalah ini, ya bisa-bisa kalian berdua tuh ya jadi ngejauh. Nah, sekarang kan lu udah tahu nih. Terus reaksi lu gimana? Jujur aja ya, gue tuh sebenarnya bingung. Gue tuh bingung mau ngejauhin Reva. Karena sebenarnya gue nggak bisa. Karena gue sayang sama dia, cinta sama dia. Cuman karena ada masalah ini, pasti masalahnya bakalan lebih rumit lagi. Soal hubungan gue sama Reva. Itu dia boy. Makanya tuh kita semua tuh nggak mau kalau kalian berdua tuh tahu masalah ini. Oke lah, lo bisa terima masalah ini, lo bisa terima kenyataannya. Tapi gimana dengan Reva? Ini kan berat juga buat Reva. Gimana kalau seandainya, coba lo pikir. Kalau Reva tahu, kalau ternyata tuh cewek yang selalu nyusahin hidupnya dia, cewek yang udah ngerebut papinya dari maminya, cewek yang selama ini udah jadi mama tirinya yang dia benci, itu ternyata mantan pacar lo. Ini lokal. Lama-kelamaan juga kalau kita nutupin ini semua,
Reva pasti bakalan tahu. Iya, lu benar. Tapi untuk sekarang ini kan posisinya lu belum jadian sama Reva. Dan lu juga belum bisa memperjuangkan cinta lu sama Reva. Dan lu juga belum bisa memperjuangkan cinta lu sama Reva ke nyokap lo. Jadi ya mungkin di mata Reva tuh perjuangan cinta lu belum pol. Iya, Boy. Dan coba seandainya tuh Reva tahu kalau ternyata lo itu mantan pacar mama tirinya. Bisa aja kan Reva jadi ngejauhin lo. Kecuali kalau lu dijadian sama Reva dan lu udah bisa ngebuktiin perjuangan cinta lu ke Reva di depan nyokap lu. Ya mungkin itu lebih aman lah. Meskipun 50-50, tapi yang paling aman sih kalau Adriana itu udah cerai sama papinya Reva. Mungkin gak jadi masalah buat Reva. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong Yan, kok lu sekarang udah pintar ya nasehatin gua? Ya, semenjak gue jadi OKB gue jadi pinter nih. Bukan sombong, itu fakta, Kal. Orang kaya jadi kebawa ke otak. Kasihan pada nungguin kamu. Wah iya Om, siap. Duluan ya. Ayo. Oh iya Mas, Iya. waktu Mas telepon Reva, Mas bilang kalau Mas tahu kalau Boy itu satu bimbel sama Reva, malahan satu kelas, gimana reaksinya Iya, Reva? Reva jujur sama Mas, dia bilang kalau Boy memang ikut bimbingan belajar di sana. Tuh kan Mas, bener kan Mas? Aku nggak bohong kan Mas? Padahal ya, niat aku masukin Reva ke bimbel itu supaya Reva fokus belajarnya. Dia kan udah kelas 3, sebentar lagi bakalan ujian. Kalau ada Boy di situ dia nggak bakalan bisa fokus. Mana lagi ya Mas ya, ada temen-temen natchkalnya dia juga di situ. Yang ada mereka nanti pulang sekolah berangkat bareng nih, ya kan? Abis itu ya bareng-bareng terus, bercandaan, nggak niat belajar Mas. Dan makin banyak waktu berduaan juga sama Boy. Belum lagi ya Mas ya, kalau tiba-tiba mereka lagi malas belajar dan kelelahan, bisa jadi mereka tuh teman-teman natchkalnya ataupun Boynya ngajakin, ya udah kita nggak usah bimbel deh hari ini, kayaknya nggak apa-apa ya, kita nongkrong aja ya kayak anak-anak yang tadi kita juga, ya kan? Iya juga ya. Ya udah, Mas nanti mau tanya sama Reva. Apa memang dia masih mau bimbingan belajar di sana atau tidak? Kalau memang masih mau bimbingan belajar di sana, Mas akan minta Boy harus berhenti dari bimbingan belajar di sana. Bener banget Mas. Tapi nggak jadi Mas. Nggak bener. Lebih baik gini aja Mas. Kita malas ribut kan. Lebih baik kita nyuruh Reva untuk keluar dari bimbel itu dan tetap kita panggil Doni setiap hari. Kan biasanya nggak setiap hari, cuma seminggu 2 kali. Ini kita setiap hari panggil Doni ke rumah, belajar sama Doni. Kan Reva pernah bilang kalau Reva itu lebih nyaman dan lebih cepat mengerti kalau Doni ngajarin. Nah kalau misalkan lesnya cuma berdua, private gitu, jadi kayak lebih cepat ngerti daripada bimbel rame-rame sama teman-teman. Bener nggak sih Mas? Bukan bener lagi, itu namanya good idea. Yes.